Kalau Mas Simon berkenan mendampingi Kiai Budi, nah, teman lamanya Kiai Budi Mas Simon. Oh, bisa. Ini Mas, ini yang mengawali dulu di Kenduri Cinta, beliau ini. Tapi kemudian hilang. Ini adiknya Jangan, Mas Yusron Aminullah. Agak terganggu belakang. Sambil mempersiapkan, lebih baik saya kepingin Mas Yusron memberikan suatu informasi sementara menghilang ilmu apa yang didapat, karena beliau sering ke wilayah-wilayah kepulauan. Monggo Mas, sesuai dengan mungkin ada kontekstualnya dengan atau ada hubungannya dengan judul Menderas Mengalir. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak layak di sini untuk duduk di sini karena saya sedang belajar tentang hidup pada Yai Budi dan semuanya. Meskipun tidak pernah ketemu, tapi saya ketemu batin. Saya 10 tahun yang lalu sama Mas Andri dan kawan-kawan tahun 98 merintis Kenduri Cinta dulu awal-awal. Kemudian saya diperjalankan oleh Allah ke berbagai tempat yang mengharuskan saya belajar dulu. Dan saya memang perlu waktunya untuk di sini, tapi saya mungkin 5 menit aja ingin menyampaikan bahwa saya sangat apresiatif, sangat mendukung apa yang telah dilakukan teman-teman Kenduri Cinta. Saya kebetulan sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang. Saya sekarang jadi guru. Saya dulu tidak menyangka bahwa apa yang saya pelajari 20 tahun yang lalu ternyata bergunanya sekarang. Saya dulu guru sekolah luar biasa. Sekolah guru luar biasa. SLB, Tuna Laras, anak nakal. Saya sekarang menjadi trainer guru-guru di seluruh Indonesia. Saya banyak di Sumatera, Batam, dan sedikit di Jawa. Saya menemukan satu ilmu, mungkin malam ini bisa kita bagi, tentang energi positif. Saya kemudian sama Mas Andri dan teman-teman mencoba membuat namanya gerakan menebar energi positif. Sebuah gerakan yang ingin mengajak teman-teman sekalian untuk selalu di dalam dirinya ada energi positif. Saya alhamdulillah tidak pernah terpengaruh oleh berita apapun di koran dan di TV, karena saya tidak pernah menangkap sesuatu dengan energi negatif. Apa itu energi positif? Adalah sesuatu yang kita pelajari dalam diri kita sendiri dan sesuatu yang bisa kita tangkap dalam setiap hari. Saya bercerita tentang seorang teman saya, seorang pengusaha sukses 3 tahun yang lalu. Kira-kira beberapa hari yang lalu dia datang ke tempat saya. Dia bilang, kenapa Mas, saya ini kok gagal total. Kerugian saya sudah hampir 15 miliar. Saya tanya, saya dekati, saya pelajari selama 1 bulan beliaunya. Nanti Yai Budi bisa menegaskan lagi. Pertanyaannya besar adalah satu. Teman saya ini sholatnya tidak pernah terlambat. Ibadahnya luar biasa khusyuk. Tahajud malam tidak pernah terlambat. Puasa Senin Kamis tidak pernah terlambat. Tetapi selama 2 tahun ini hidupnya susah payah luar biasa. Pertanyaannya, jawabannya Kiai selalu bilang, kamu terlalu kalau kamu orang baik, maka kamu pasti diuji oleh Tuhan. Itu selalu jawabannya. Saya tidak berani menjawab seperti itu kepada teman saya ini, karena saya tidak punya ilmu untuk menjawab seperti itu.
Saya jawab dan saya tanya satu hal. Coba Pak, saya punya di dalam metodologi pelatihan saya namanya menyamakan frekuensi. Coba Bapak, teman saya katakan, coba Bapak kalau mendengarkan radio suaranya nggak pas itu gimana? Kemersek, bener nggak Pak? Kemersek ya, kemersek. Kalau suaranya kemersek kira-kira enak nggak? Nggak enak ya. Saya yakin Anda tidak satu frekuensi dengan siapapun. Bahkan saya mencurigai Allah tidak mendengar doa Anda sama sekali, karena suara Anda kemersek di depan Allah. Karena suara Anda kemersek di depan sahabat Anda, di teman dengan bisnis Anda dan sebagainya. Apa suatu suara kemersek? Adalah kebersihan batin kita dan keteguhan kita dalam menjaga energi kita positif. Saya bertemu sama Mas Andre ini, kalau bisa bicara 1 jam, maka itu namanya satu frekuensi. Tetapi Bapak sering mengalami, kita sering mengalami, ketemu orang, aduh kalau bisa orang ini jangan kesini lagi lah, aku capek, bener gak Pak? Aduh kok ini datang lagi, ngomong apa lagi? Itu namanya tidak satu frekuensi. Suaranya kemersek, nggak bisa didengar. Teman saya tadi saya bilang, maka mulai besok Anda samakan frekuensi dulu, supaya doa Anda didengar, teman Anda bisa plus, bicara dengan orang enak dan sebagainya. Maka saya kemudian mempelajari sebuah ilmu namanya genetologi, sebuah ilmu gen yang dipelajari oleh dokter, bahwa ternyata di dalam diri kita ini ada 6 miliar gen. 6 miliar gen itu setiap pagi ketika kalau bangun pagi itu yang aktif 1 miliar. Coba Bapak bangun jam 5 pagi, jam 4 pagi. Kemudian nggak usah sholat, tidur lagi sampai jam 9. Saya jamin sampai sore Anda akan malas. Karena peperangan energi positif di dalam diri Anda terkalahkan oleh energi negatif. Apakah energi negatif dan positif adalah kemauan untuk maju, kemauan untuk baik, terkalahkan kemauan untuk malas, kemauan untuk kalah oleh peperangan itu. Setiap orang, setiap diri kita ini, setiap bangun pagi akan melahirkan energi positif atau negatif, ditentukan ketika Anda bangun pagi pertama kali. Ini ilmu asli dari seorang profesor dari Jepang, Nakamura, yang mengatakan bahwa kalau orang berhasil memenangkan peperangan di pagi hari, maka dia akan memenangkan peperangan dalam 1 hari. Tapi kalau Anda Anda kalah dalam peperangan 1 hari, di dalam pagi hari itu, maka Anda akan kalah dalam peperangan selama 1 hari. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau 1 tahun kita terkalahkan oleh energi negatif, maka saya jamin dan kita jamin bahwa Anda akan terkalahkan oleh energi negatif itu dan menjadi positif. Saya sudah keliling kemana-mana ke berbagai daerah. Saya bayangkan ternyata aura negeri ini ternyata sekarang auranya sangat negatif. Energi yang berkembang di mana-mana adalah energi negatif. Televisi kita hampir 90% adalah energi negatif. Yang positif tidak lebih dari 10%. Ini artinya apa? Adalah gelombang-gelombang energi negatif inilah yang mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi hati kita, sampai kita ini pusing, sampai kita ini tidak bisa menentukan. Satu terakhir, saya mempelajari kata. Wah ini ahli presentasi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya belajar energi positif dan negatif ini, kemudian saya hubungkan dengan kata-kata dan kalimat kita setiap hari. Makanya saya membuat buku judulnya Cerdas Kata, Cerdas Kalimat, dan Cerdas Nada. Apa ada cerdas kalimat, apa cerdas kata, dan apa cerdas nada adalah, coba Bapak dalam di setiap rumah, di rumah mulai pagi sampai sore, tiap hari bicaranya nadanya tinggi. Pada anak, pada istri, pada tetangga nadanya tinggi terus. Sakit nggak Bapak? Bapak tiap hari kata-katanya jelek. Begitu Bapak mengatakan bodoh kamu, maka bodoh itu merasuki dalam diri Anda dan itu mempengaruhi gen-gen dalam diri Anda menjadi negatif.